Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Pengampu Dosen Mata Kuliah IPA SD kelas atas, Bapak Fram Herdiansyah, dan teman-teman yang berbahagia. Di pagi kali ini saya akan melakukan praktikum saya, dimana sebelum saya memulai praktikum saya akan mengkonsep terlebih dahulu dari apa yang akan saya praktikumkan. Konsep yang pertama yaitu konteks cuaca dan iklim, di mana cuaca menyatakan kondisi atmosfer melalui menit, jam, hingga hari pada suatu tempat tertentu. Adapun iklim merupakan keadaan atmosfer dalam periode yang panjang dan dalam wilayah yang luas. Karena iklim juga disebut statistik atau sintesa dalam keadaan cuaca. Adapun unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, penguapan, tekanan udara, arah dan kecepatan angin. Presentasa dalam bentuk cair adalah hujan dan dalam bentuk padat adalah salju. Daftar kata yang menyatakan mengenai cuaca adalah jam, hari, angin topan, hari yang panas, hari yang hujan, dan angin yang merupakan musibah besar. Kata yang menyatakan mengenai iklim adalah kalender, bulan, musim panas, musim kami biasanya kering, dan kami mempunyai musim dingin yang sejuk. Pada ringkasan tersebut, kondisi sementara atau masa pendek dari lapisan udara menyinggung cuaca. Kondisi masa panjang dari lapisan udara menyinggung iklim, peristiwa, dan dimodifikasi untuk menyusun yang luas dari tingkat kelas. Baik, bahan-bahan yang diperlukan dalam konteks cuaca dan iklim yaitu seperti papan atau semacamnya, spidol atau kapur, daftar kata, kalender, jam, hari, bulan, musim, angin topan, hari yang panas, musim panas, hari yang hujan, musim panas kami biasanya kering, angin merupakan musibah besar, kami mempunyai musim dingin yang sejuk. Baik, yang kedua yaitu konveksi arus aneh, di mana arus aneh adalah aktivitas baik untuk mempertunjukkan perpindahan udara. Seperti halnya mencari udara itu pergi ke bawah cerobong asap A, menggambarkan bangan garis, turun ke cerobong asap A, menyeberang ke lilin, dan naik ke cerobong B. Seperti dinyatakan sebelumnya, arus ini merupakan miniatur sederhana bagaimana angin terbentuk di permukaan bumi. Pada permukaan bumi, kami menemukan khatulistiwa yang panas dan kutub yang dingin. Demikian khatulistiwa bertindak pada lilin di kotak dan serupa cerobong asap B. Kutub bertindak seperti cerobong asap A. Dingin udara berat sering datang menyapu turun dari daerah kutub, terutama dalam musim dingin, untuk menutupi bagian besar seluruh negara. Nah, dari konsep barusan, kita lanjut saja ke praktikum yang akan kita praktekkan. Baik, di percobaan arus konveksi ini 10B, yaitu arus aneh, kita akan membuktikan bahwasanya asap pada lilin ini akan keluar pada semua cerobong, namun tidak akan keluar pada semua cerobong, namun akan keluar pada cerobong A. Umpamakan cerobong A ini adalah
kita matikan lilinnya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya asap keluar pada dua cerobong. Jika cerobong A ditutup dengan kain katun, maka asap ini hanya akan keluar pada cerobong B, di mana asap di cerobong A itu turun ke bawah lalu ke atas di cerobong B. Jadi dari hasil arus konveksi ini kita akan dapat melihat udara atau asap pembakaran kertas turun dari cerobong A dan asap pembakaran naik melalui cerobong B atau pergerakan naik yang disebabkan oleh suhu panas lilin, dan siklus ini terjadi secara berulang. Kesimpulannya yaitu konveksi ini merupakan arus yang dihasilkan oleh pembakaran udara atau pergerakan naik turunnya udara yang membentuk arus melingkar dan yang disebabkan oleh perbedaan suhu panas. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mempraktikkan tentang peristiwa sumber F tentang titik embun, di mana yaitu bahan-bahannya ada es batu, ada gelas, dan ada air. Cara kerjanya yaitu letakkan beberapa es batu ke dalam air gelas. Kita letakkan es batu. Lalu kita akan memasukkan termometer ke dalam air untuk menentukan embun yang akan bergantung pada yaitu berarti titik hasil dari titik embun yang tercantum pada termometer ini yaitu 37,0, di mana kesimpulan dari eksperimen ini yaitu terbentuknya embun disebabkan oleh permukaan dingin yang mengurangi kapasitas udara menahan kelembapan, sehingga ketika udara sudah tidak dapat lagi menahan air, maka itu mengembun menjadi embun yang terlihat di permukaan dingin gelas. Selanjutnya yaitu praktikum tentang 10H tentang siklus air, di mana alatnya yaitu ada toples, ada piring plastik logam, ada es batu, ada air panas. Di sini cara kerjanya yaitu tuangkan air panas sekitar 1-2 cm. Air panas dengan 1-2 cm, lalu tutup dengan piring logam, lalu di atas piring ini diisi dengan es batu. Lihat apa yang bisa kita amati. Nah, hasil dari pengamatan ini yaitu perpindahan udara menghasilkan siklus air, di mana antara air panas dengan es batu di atas piring plastik ini akan menghasilkan dingin itu akan menghasilkan embun dan menjadi sebuah tetesan. Nah, ini sudah menghasilkan sebuah tetesan dari es batu di atas piring ini. Nah, setelah beberapa saat ini bentuk air akan cukup jatuh sebagai air hujan. Nah, sudah meneteskan. Praktikum selanjutnya yaitu siklus air peristiwa 10
tentang perlombaan penguapan. Namun sebelumnya di sini saya menggunakan toples karena saya tidak menemukan dan tidak mempunyai tabung reaksi. Saat air panas ini dituangkan, kenapa saya menggunakan air panas? Karena cara penguapannya kalau menggunakan air panas lebih cepat menguap. Nah, di sini dapat dilihat bahwa air ini mengalami penguapan dan penguapan itu berada dalam permukaan toples. Jadi dari percobaan yang saya lakukan tadi tentang penguapan, yaitu kita telah melihat bahwa udara itu sangat penting untuk permukaan pola cuaca. Namun udara ini tidak bisa bergerak sendiri. Udara ini harus membawa sejumlah air. Air itu berasal dari lautan, sungai, danau, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui kecepatan penguapan terjadi, itu tergantung pada kondisi alat benda yang digunakan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.